Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Milenial Rumanga dari kelas PJKRB Angkatan 2018 NIM 1831041023. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Unjas dan Olahraga. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama, ruang lingkup olahraga, yang kedua, ruang lingkup sosiologi, yang ketiga, posisi olahraga dalam kajian sosiologi atau kedudukan sosiologi olahraga, yang terakhir yaitu pengertian sosiologi olahraga. Ruang lingkup olahraga. Ruang lingkup olahraga menurut pasal 17, ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan menurut pasal 18 yang pertama yaitu olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan. Kedua, olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Yang ketiga, olahraga pendidikan dimulai pada usia dini. Yang keempat, olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang kelima, olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non-formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang keenam, olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5, dibimbing oleh guru atau dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Yang ketujuh, setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sebagai dengan tingkat kebutuhan. Kedelapan, setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat. 9. Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional. Yang kedua, olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi menurut pasal 19 ayat 1, olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Kedua, olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Ketiga, olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan 1. Memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan. 2. Membangun hubungan sosial. 3. Melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. Keempat, pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi. Kelima, setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib, yaitu 1. Menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga. 2. Menyediakan instruktur dan pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga. 6. Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga. Yang ketiga yaitu olahraga prestasi. Olahraga prestasi menurut pasal 20 ayat 1, olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. 2. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Ketiga, olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan serta terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Keempat,
Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. 5. Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengembangkan kumpulan olahraga, pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, sentra pembinaan olahraga prestasi, pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga prestasi, sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga, sistem informasi keolahragaan, dan melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional, sesuai dengan kebutuhan. 6. Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi. Yang kedua yaitu ruang lingkup sosiologi. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu. Sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Pengertian pertemanan ini selanjutnya diperluas. Cakupannya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah tempat atau bisa disebut dengan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi juga diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat atau berhubungan antara masyarakat. Pengertian sosiologi menurut beberapa ahli, yaitu menurut Sukanto Sujono, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada pencarian kehidupan berkelompok dan produk yang dihasilkan dari kehidupan kelompok itu. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya karena mencakup hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Maka, ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin sebagai berikut, yaitu yang pertama, ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Kedua, persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Ketiga, masalah manajemen yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, berdasarkan kekhususan dari ruang lingkup sosiologi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam cabang, yaitu sosiologi umum dan khusus. Sosiologi umum mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Sedangkan sosiologi khusus mempelajari dan menyelidiki macam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Kedudukan sosiologi olahraga. Kajian olahraga terhadap ilmu olahraga diawali dengan keterlibatan sosiologi sebagai salah satu ilmu yang digunakan untuk mengkaji fenomena keolahragaan. Konsep sosiologi dipaparkan sebagai dasar untuk memahami konsep-konsep sosiologi olahraga, khususnya berkaitan dengan proses sosial yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan nilai keolahragaan dari waktu ke waktu. Fenomena olahraga mengalami perkembangan begitu pesat sampai ke dalam seluruh aspek olahraga. Olahraga tidak hanya dilakukan untuk tujuan kebugaran badan dan kesehatan, tetapi juga menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karenanya, pemecahan masalah dalam olahraga dilakukan dengan pendekatan interdisiplin, dan salah satu disiplin ilmu yang dimanfaatkan adalah sosiologi. Dari sisi pelaku dan proses sosial,
Olahraga tidak hanya dilakukan untuk tujuan kebugaran badan dan kesehatan, tetapi juga menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karenanya, pemecahan masalah dalam olahraga dilakukan dengan pendekatan interdisiplin, dan salah satu disiplin ilmu yang dimanfaatkan adalah sosiologi. Dari sisi pelaku dan proses sosial yang terbentuk, semakin memantapkan keyakinan bahwa olahraga merupakan kegiatan yang kecil dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Artinya, fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat telah tercermin dalam aktivitas olahraga dengan terdapatnya nilai, norma, pranata, kelompok, lembaga, peranan, status, dan komunitas. Sosiologi berupaya mempelajari masyarakat dipandang dari aspek hubungan antara individu atau kelompok secara dinamis, sehingga terjadi perubahan-perubahan sebagai wujud terbentuknya dan terwarisnya tata nilai dan budaya bagi kesejahteraan pelaku untuk peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan secara utuh menyeluruh. Definisi sosiologi. Satu, sosial. Sosial dapat berarti kemasyarakatan. Struktur sosial, urutan derajat kelas sosial dalam masyarakat dimulai dari terendah sampai tertinggi. Contoh, kasta. B. Diferensial sosial. C. Integrasi sosial. 2. Sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Tipe sosialisasi. Ada dua tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut. Satu, formal. Sosialisasi formal terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. Kedua, tipe sosialisasi informal. Sosialisasi informal terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. B. Proses sosialisasi, yaitu yang pertama, agen sosialisasi. Kedua, situasi sosialisasi. Ketiga, karakteristik personal. Menurut Charles Coley lebih menekankan peranan interaksi dalam teorinya. Menurut dia, konsep diri atau self-concept seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Sesuatu yang kemudian disebut looking glass self terbentuk melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kita membayangkan bagaimana kita di mata orang lain. Kedua, kita membayangkan bagaimana orang lain menilai kita. Ketiga, bagaimana perasaan kita sebagai akibat dari penilaian tersebut. 3. Sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga. Satu, secara mikro, kajian ilmu olahraga difokuskan pada upaya-upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas teori dan hukum pendukung ilmu olahraga, sehingga dihasilkan temuan-temuan yang dapat memperkokoh keberadaan olahraga sebagai fenomena aktivitas gerak insani yang berbentuk pertandingan ataupun perlombaan guna mencapai prestasi yang tinggi. 2. Secara makro, kajian ilmu olahraga diarahkan pada aspek fungsional kegiatan olahraga bagi siapapun yang terlibat langsung maupun tidak langsung, seperti pelaku atau atlet, penikmat atau penonton, pemerintah, pebisnis, dan sebagainya. Olahraga yang hampir selalu berbentuk permainan yang menarik telah dikaji keberadaan sejak dulu. 1. Spencer 1873 menyatakan
play as the use of accumulated energy in university faculties. Beragam kondisi objektif di masyarakat dapat dijadikan bukti bahwa olahraga telah merambah pada kehidupan sosial manusia. Misalnya, tak ada satupun media massa yang tidak memuat berita olahraga. Bahkan di Amerika, telah diyakini bahwa tanpa berita olahraga, banyak massa media yang akan bangkrut karena tidak akan dibaca oleh halayak. Bidang kajian sosiologi olahraga. Bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas. Mengingat hal itu, para ahli terkait berupaya mencari batasan-batasan bidang kajian yang relevan. Misalnya, Heisman menyatakan bagian dari teori sosiologi yang dimasukkan dalam ilmu olahraga meliputi A. Sistem sosial yang bersangkutan dengan garis-garis sosial dalam kehidupan bersama, seperti kelompok, olahraga, tim, klub, dan sebagainya. B. Masalah figur sosial, seperti figur olahragawan, pembina, yang berkaitan dengan usia, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. 2. Plessner. 3. Plessner dalam studi sosiologi olahraga menekankan pentingnya perhatian yang harus diarahkan pada pengembangan olahraga dan kehidupan dalam industri modern dengan mengkaji teori kompensasi. 3. Phillips dan Maggi menulis buku Women and Sport menguraikan tentang fenomena kewanitaan yang aktif melakukan dipandang dari sudut sosiologi. Wanita dan olahraga. Perubahan tersebut yakni berkaitan dengan peningkatan 1. Kesempatan baru, 2. Kebijakan pemerintah, 3. Aktivitas wanita, kesehatan dan kebugaran jasmani. Meningkatkan kesadaran kaum perempuan akan pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani pada pertengahan 70-an mendorong kaum wanita untuk mengambil bagian dalam aktivitas fisik termasuk olahraga. B. Masalah olahraga rekreasi. 1. Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu luang. Menurut Kusnadi, pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Pengertian sosiologi olahraga. Latar belakang adanya kajian dalam sosiologi olahraga ialah menyikapi beragamnya gaya hidup manusia akibat dari proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial ini mengakibatkan masalah sosial. Salah satu masalah yang sering diabaikan dan penting diketahui adalah masalah kesehatan. Hingga akhirnya kondisi ini mengharuskan sosiologi olahraga penting untuk dilakukan kajian yang mendalam. Pengertian sosiologi olahraga adalah studi sosiologi terapan yang memfokuskan diri pada cabang olahraga. Secara khusus, sosiologi berusaha untuk memberikan solusi dalam permasalahan olahraga. Permasalahan ini muncul karena kekurangan sosialisasi masyarakat untuk menerima proses pembaharuan dalam sisi kesehatan. Pengertian sosiologi menurut Donald Chu adalah perpaduan dua pengetahuan mengenai bahasan sosiologi dan olahraga. Panduan ini dilakukan karena olahraga berhubungan erat dengan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, baik berkelompok ataupun individu. Kesimpulan dari materi ini yaitu olahraga sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak pihak telah disikapi secara dinamis dari pemahaman terhadap yang dianggap sebagai aktivitas primitif untuk mempertahankan hidup berubah menjadi proses sosial yang menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan bekerja sama, membangun suatu permainan yang dinaungi oleh nilai, norma, dan pranata lembaga. Manusia membentuk kelompok sosial untuk memecahkan masalah hidupnya dengan menggunakan pendekatan ilmu sosiologi. Olahraga telah
diapresiasikan sedemikian tinggi sebagai media untuk menunjukkan hegemoni sehingga untuk menyelenggarakan dan menciptakan para pelakunya telah diupayakan berbagai pendekatan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Yang disebut pendekatan interdisiplin adalah pendekatan yang didasarkan pada pengetahuan dari ilmu psikologi, sosiologi, anatomi, dan fisiologi. Sedangkan pendekatan cross-disiplin adalah pendekatan yang difokuskan pada ilmu motor learning, psikologi olahraga, dan sosiologi olahraga. Sekian materi dari saya, kiranya video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.